Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 2 Juni 2024. Kita akan mulai pembahasannya seperti biasa dari kalender ekonomi. Teman-teman, hari ini akan ada meeting dari OPEC ya. Ini berhubungan sekali sama oil. Teman-teman, jam 5 sore, hari Minggu, pejabat-pejabat ini nggak libur, teman-teman, tapi masih ada meeting. Kita akan lihat gimana impact-nya terhadap harga oil. Mungkin nggak akan terlalu ngaruh sih, karena biasanya memang perdagangan dari komoditi dan juga forex itu off ya di hari Minggu. Jadi mungkin akan mulai bergejolak di hari Senin besok. Nah, teman-teman, ini adalah beberapa news yang akan kita dapetin untuk semingguan ke depan, teman-teman. Yang pertama itu ada data soal Eurozone Manufacturing PMI untuk Uni Eropa. Ini datanya akan rilis di hari Senin. Akan dilanjutkan juga dengan ISM Manufacturing PMI and Manufacturing Prices untuk Amerika Serikat. Data-data ini akan sangat-sangat berpengaruh sama pergerakan dari dolar karena memberikan indikasi seperti apa kondisi manufacturing, perpabrikan ya di Amerika Serikat dan juga di Uni Eropa. Lalu di hari Selasa tanggal 4 itu ada rilis data job opening, data yang cukup penting untuk melihat seperti apa kondisi dari pembukaan lapangan tenaga kerja, pembukaan lapangan kerja di Amerika Serikat. Apakah mengalami penurunan, apakah mengalami peningkatan? Kalau jumlah lapangan pekerjaannya meningkat, otomatis lebih banyak kesempatan untuk orang-orang mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari forecast-nya sih ini mengalami penurunan ya, yang berarti ya jumlah tempat atau lokasi yang membuka lapangan pekerjaan itu semakin sedikit. Itu indikasi yang negatif sebenarnya untuk perekonomian. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain juga, hari Rabu tanggal 5 akan ada data terkait dengan komposit PMI untuk Inggris, lalu ada non-farm employment change untuk Amerika Serikat, kemudian data terkait dengan non-manufacturing PMI. Ini juga yang berhubungan sama ketenaga kerjaan ya dari Amerika Serikat dan juga lapangan pekerjaan, teman-teman. Kemudian juga ada crude oil inventory minyak mentah. Dari hari Kamisnya, Juni tanggal 6, itu ada data soal European Parliament election. Ini kayak pemilu gitu, teman-teman. Terus ada data soal deposit facility rate. Kalau kita lihat di sini deposit facility rate-nya mengalami penurunan. Apakah ini adalah indikasi kalau penurunan deposito untuk perbankan sudah dimulai ya untuk Uni Eropa? Ini datanya akan kita dapetin tanggal 6, teman-teman. Menarik kita lihat ya seperti apa rilis datanya hari Kamis nanti. Kemudian dari Amerika Serikat ada data soal jobless claim, continuing jobless claim, dan juga export import. Lalu dari hari Jumat tanggal 7 akan ada rilis data terkait dengan Fed balance sheet, lalu ini private non-farm payroll dan juga unemployment rate. Kita akan dapetin datanya di hari Jumat. Jadi itu beberapa rilis data yang cukup penting, teman-teman. Uni Eropa udah masuk ke fase pemilu, bakalan sangat-sangat penting untuk kita melihat seperti apa kondisi dari pemilu ini. Meskipun ya Uni Eropa nggak terlalu nggak sebesar Amerika lah impact-nya, tapi menurut saya tetap aja punya impact ke market, teman-teman. Oke, itu sih dari beberapa rilis data dari kalender ekonomi yang akan kita dapetin semingguan ke depan. Kemudian berita terbaru datang dari Joe Biden. Joe Biden baru aja katanya mengambil hak vetonya ya. Hak veto ini hak istimewa untuk menolak dan juga membatalkan sebuah undang-undang atau peraturan yang memang sudah ditetapkan sebelumnya. Joe Biden memveto penolakan Kongres terhadap Buletin Akuntansi SEC. Ini ternyata setelah aku telusuri merupakan sebuah peraturan yang memang sudah ada sejak 2022, tanggal 11 April. Akhirnya dibatalkan oleh Joe Biden 2 tahun setelah peraturan ini disahkan, teman-teman. Kalau kita lihat sih
dari beritanya ini merupakan sebuah bentuk daripada Joe Biden yang memang sedang mencari suara ya untuk pemilu, untuk election di November nanti, teman-teman. Jadi Joe Biden akhirnya melakukan peninjauan terhadap undang-undang yang memang sudah berlaku sebelumnya, dan ini berhubungan sekali sama untuk menjaga keseimbangan dari adopsi aset digital, which is termasuk kripto di dalamnya juga. Nah, kalau kita lihat dari beberapa berita, Presiden Biden memveto RUU dan mengizinkan bank melakukan hak asuh atau melakukan adopsi terhadap kripto, teman-teman, untuk nasabahnya. Jadi perbankan akan lebih mudah untuk melakukan ataupun menawarkan aset kripto kepada para nasabah mereka. Kalau kita lihat dari berita yang lain juga, Joe Biden memveto penolakan Kongres SAB 121 yang kontroversial. Ini akan sangat-sangat penting karena yang pertama, biaya custody kripto. Dengan mencabut SAB 121 akan menurunkan biaya untuk perbankan menawarkan layanan titip kripto. Yang kedua, reaksi pasar. Veto dapat menakuti pasar, sementara pencabutan ini meningkatkan investasi dan kepercayaan terhadap kripto. Drama politik, veto menyebabkan upaya penolakan oleh Kongres sehingga menambahkan ketegangan legislatif. Ini bakalan menjadi narasi yang bagus untuk kripto setelah peraturan yang sudah dibikin ya SAB 121 di tahun 2022 ini dicabut, teman-teman. Jadi positif untuk market kripto. Pinter ya Joe Biden. Kemudian dari berita yang lain, ini adalah beberapa aset yang so far mendapatkan license di Hong Kong. Ada OSL Exchange, ada Husky Exchange. Dan yang lain, kabarnya kan Bybit, Bitmart, kemudian juga ada Kraken. Itu kan udah mulai ya menawarkan proposal mereka ke Hong Kong. Tapi at the end belakangan banyak sekali perusahaan-perusahaan exchange tersebut yang justru cabut, teman-teman. Kenapa? Karena regulasi di Hong Kong ini sangat-sangat ketat. Ya, sehingga untuk ekspansi di Hong Kong bukan menjadi pertimbangan ataupun prioritas exchange ternama tersebut. Gitu. Kemudian berita yang lain datang dari Uniswap Foundation. Minggu lalu kami telah mengumumkan bahwa proposal pertama untuk mengaktifkan tata kelola protokol Uniswap akan ditetapkan secara on-chain hari ini. Selama semingguan terakhir, seorang pemangku kepentingan mengangkat isu baru terkait dengan pekerjaan ini dan memerlukan ketentuan tambahan dari pihak kami untuk melakukan pemeriksaan sepenuhnya. Karena sifat kekal dan juga sensitif, pada usulan peningkatan yang kami usulkan, kami telah mengambil keputusan sulit untuk menunda pengomposan pemungutan suara. Ini tidak terduga, jadi ini ada penundaan, teman-teman, terkait dengan protokol tata kelola yang harusnya sih sudah diaktifkan per hari ini oleh Uniswap. Kemudian berita datang dari inflow and outflow dari beberapa produk ETF. Ya, belakangan terjadi inflow yang cukup besar di produk BlackRock sama Fidelity, sementara dari Grayscale ternyata masih mengalami arus keluar. Itu, teman-teman. Kemudian ada Nanko and Bastion Trading Complete Ethereum Staking. Jadi ini berita terbaru datang dari beberapa validator, beberapa perusahaan yang pengen jadi validator di Ethereum. Ada dua perusahaan besar, namanya Nonco. Ini adalah perusahaan institusional dan juga mitigasi resiko gitu, teman-teman. Kemudian juga ada Bastion Trading. Ini adalah sebuah perusahaan yang bermarkas di Hong Kong yang menawarkan layanan trading tradisional untuk exchange ya. Jadi ya salah satu perusahaan exchange yang sekarang sudah berekspansi ke decentralized finance juga. Itu menawarkan diri menjadi validator Ethereum, dan so far menurut saya ini berita yang bagus karena makin banyak validator dari Ethereum, semakin aman, semakin desentral jaringan yang dimiliki. Sebagai tambahan aja, Donald Trump baru aja terpantau oleh Arkham Intelligence hold beberapa token atau kripto, teman-teman. Ada token Trump, Ethereum, Wealth Ethereum, kemudian MVV, Conan, Baby Trump, MAGA, dan juga Baby Trump. Ini adalah token-token yang di-hold dan juga terdeteksi di wallet milik Donald Trump menurut Arkham Intelligence. Tapi harus diingat bahwa tidak semua kepemilikan dari Donald Trump tersebut itu dibeli. Ya,
itu kebanyakan memang diberikan oleh pengembang dari meme token. Artinya adalah endorse, teman-teman. Jadi meme token yang bikin project itu transfer ke Donald Trump buat endorse marketing mereka biar laku di pasaran. Oke, kita akan lihat gimana kondisi dari pergerakan dari Bitcoin. Oke, Bitcoin bergerak cukup sideways, stabil. Kemarin closing time frame monthly, so far not too good ya, tapi ya oke. Tapi menurut saya ini belum terlalu bagus dan indikasinya masih ya masih rawan untuk mengalami penurunan, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari time frame weekly, sebenarnya pergerakan Bitcoin so far masih cenderung bagus ya. Histobar masih menunjukkan merah, teman-teman. Artinya masih ada potensial untuk koreksi pada Bitcoin. Kemudian dari time frame daily, pergerakan Bitcoin benar-benar slowing down, turun secara pelan. Ya, MACD udah dead cross kemarin dan running ongoing untuk create histobar yang merah yang mengindikasikan tren koreksi masih berpeluang akan terjadi. Pergerakan Bitcoin benar-benar flat. Ini adalah fase yang cukup sulit, teman-teman, karena pergerakan yang flat seperti ini tidak mengindikasikan apakah Bitcoin bakalan naik tinggi ataupun turun. Jadi menurut saya sih buat teman-teman, karena market sedang dalam tahap ketidakpastian seperti ini, jangan terlalu diambil pusing ya. Jadi teman-teman kita ikuti aja gimana pergerakan dari market, karena memang marketnya masih flat, volume perdagangan turun, smart money juga turun. Kalau dari saya pribadi masih tetap hold aset kripto saya, ya masih tetap aman, teman-teman, belum terlalu banyak saya otak-atik. BTC Dominance kemarin turun. Ada beberapa aset yang cukup positif aku perhatikan. Yang pertama ada Celestia, kemarin naik sekitar 7%. Kemudian ada Ondo Finance, naik 12%. Konkret nih buat teman-teman yang masih hold Ondo Finance. Kita juga udah bahas di video yang kemarin ya. Ondo Finance, so far so good. Semoga masih bisa naik sampai $8. Sesuai dengan target saya, teman-teman. Semoga ya achieve ya. Tapi ya itulah market kripto, teman-teman. Ini adalah fase kesempatan buat teman-teman akumulasi. Beberapa koin yang belum terlalu naik ya, untuk beberapa ide mungkin teman-teman lagi nyari, bisa diperhatikan Matic so far masih bergerak sideways, artinya dia masih dalam proses konsolidasi. Semoga ini adalah momentum akumulasi yang baik untuk Matic. Kemudian aku juga perhatikan Solana sih. Solana dia ongoing untuk ngetes level triangle di sini, teman-teman. Apakah itu akan breakout atau breakdown kita belum tahu pasti, tapi semoga kalau ini breakout maka target ke kisaran $200 untuk Solana masih akan achievable. Kemudian beberapa koin yang juga saya perhatikan bagus itu ada BNB. BNB masih dalam tahap konsolidasi yang cukup bagus sih, teman-teman. Ini merupakan sebuah indikasi adanya potensial ascending triangle pattern. Kita berharap BNB mampu naik rally di atas 636. Maka kalau berhasil, maka target-target seperti ke $700 atau $800 untuk BNB akan sangat terbuka. Kaspa juga udah lumayan koreksi lama ya, teman-teman. Setelah dia berhasil mencapai all time high kemarin, Kaspa turun udah lumayan diskon. Jadi untuk posisi sekarang sedikit koreksi ke level 0,12 itu juga menarik buat teman-teman perhatikan. Ethereum ya jangan ditanya lah, Ethereum lagi bagus-bagusnya. Karena kalau kita lihat dari siklus, sepertinya kita lagi dalam tahap siklus kedua menuju out season. Out season, kalau teman-teman ketik di Google out season, teman-teman bisa masuk ke Google gambar ya. Ini ada beberapa analisa yang memang bisa kita jadikan patokan kapan out season akan terjadi. Saat ini Bitcoin itu masih cenderung bagus, masih cenderung strong lah pergerakannya. Tapi Ethereum udah mulai mendominasi. Artinya apa, teman-teman? Artinya kita potensial sudah masuk ke fase kedua. Fase di mana Ethereum stronger than Bitcoin. Ya, setelah kita menyelesaikan fase Ethereum ini, artinya fase akumulasi pada Ethereum udah cukup ya, apalagi kita menjelang pemberitaan terkait dengan kapan Ethereum ETF bisa di-approve. Saya rasa itu akan jadi news sih buat Ethereum ke depannya yang bisa mendongkrak pergerakan harga lebih bullish dari hari ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa perhatikan large cap yang akan dapatkan momentum. Nah, koin-koin seperti Solana, BNB, Cardano mungkin, XRP, Polkadot, dan juga big caps lainnya ya yang teman-teman bisa langsung update aja di CoinMarketCap. Teman-teman cari di Google CoinMarketCap.
masuk ke websitenya. Di sini kan ada nih beberapa top koin dengan big caps ya, seperti ada BNB, Solana, XRP, Dogecoin, Cardano, Toncoin. Nah, ini Toncoin nih harus di-note teman-teman. Shiba Inu, Avalanche, Chainlink, Polkadot, Tron, Near Protocol, Polygon, Litecoin itu akan dapat momentum yang bagus, teman-teman. Jadi bisa diperhatikan koin-koin tersebut kalau teman-teman memang udah ketinggalan nih masuk ke Ethereum. Atau teman-teman yang mungkin pengen high speculated, yang lebih volatile, ya cari aja koin-koin dengan market cap yang lebih kecil. Ya pilihannya ya banyak, ada Aptos, Render, Hedera, Immutable X, ataupun koin-koin micin yang kalian sudah pantau. Tapi tetap semuanya peluang itu punya resikonya masing-masing. Jadi ya penting untuk teman-teman kalkulasikan mana yang paling menguntungkan buat kalian, mana yang tidak. Jadi gitu aja paling buat update kali ini. So far so good. Selamat hari Minggu ya buat teman-teman. Liburan dulu buat yang jenuh lihat market, take a rest. Buat teman-teman yang pengen dapetin peluang lain selain trading, teman-teman bisa manfaatkan beberapa event kayak kemarin ada BitGet ya, teman-teman, yang akan meluncurkan token BWB. Ini merupakan sebuah token dari BitGet Wallet yang bakalan listing, teman-teman. Caranya teman-teman bisa daftar akun BitGet kalian, kemudian lakukan hold, boleh pakai USDT, boleh pakai BitGet token ya, teman-teman, atau BGB. Teman-teman hold di di market spot kalian, atau bisa di staking juga akan lebih baik. Nanti akan dikalkulasikan per 4 Juni. Ya, berapa jumlah BGB ataupun USDT yang kalian hold itu nanti akan dikalkulasikan dan teman-teman berpeluang untuk mendapatkan airdrop ya berupa BWB ya, langsung masuk ke wallet kalian gitu. Jadi ini kesempatan sih buat kalian ya, buat yang mau daftar langsung BitGet-nya, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Atau teman-teman juga bisa ikutin informasinya di komunitas Telegram kita. Linknya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Oke, gitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre. Makasih.